Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku, Ivani. Hari ini aku bakal bawain lagi kisah tentang kerajaan Inggris, yaitu Ratu Jane Seymour, yang merupakan istri ketiga dari Raja Henry ke-8. Ya, kola taruh di tempat tidur. Jane Seymour ini adalah sosok yang dikenal sebagai istri favoritnya King Henry ke-8. Dia adalah wanita yang menggantikan Anne Boleyn dalam kasih sayang raja dan ibu dari putra yang sangat diinginkannya, yaitu Edward ke-6. Namun, siapakah sebenarnya Jane Seymour? Apakah dia benar-benar selembut yang terlihat? Atau apakah dia lebih licik dan berbahaya daripada yang dicatat dalam sejarah? Langsung aja kita cari tahu and let's dive into the story. Jane Seymour lahir sekitar tahun 1508 sampai dengan 1509. Kemungkinan tempat tinggalnya ada di Wolf Hall di Wiltshire. Dia adalah anak 5 dari putri tertua dari 10 anaknya Sir John Seymour, seorang prajurit dan pejabat istana, serta istrinya Marjorie Wentworth. Keluarga Seymour adalah keluarga yang terhormat, tetapi mereka memang tidak berada di lapisan atas masyarakat Inggris, dan mereka tuh nggak pernah nyangka kalau salah satu putri mereka bisa menjadi Ratu Inggris. Hanya sedikit catatan sejarah tentang kehidupan awal Jane ataupun pendidikannya. Tapi tetap dapat disimpulkan bahwa Jane ini sudah mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Dia bisa baca, dia bisa nulis, dia juga dibesarkan sebagai seorang Katolik. Selama masa pemerintahannya sebagai ratu, seorang duta besar berbicara kepadanya dalam bahasa Prancis. Ini menunjukkan bahwa Jane Seymour itu cukup baik dalam berkomunikasi. Dia juga kemungkinan diajarin cara menari, menjahit sebagai persiapan untuk kehidupan di istana. Dan ini juga merupakan aset Jane Seymour untuk menarik perhatiannya King Henry ke-8. Jane pertama kali muncul di istana sekitar tahun 1529 ketika dia dibawa sebagai dayang atau lady in waiting untuk Catherine of Aragon, yaitu istri pertama dari Raja Henry ke-8. Ketika ratu itu disingkirkan demi Anne Boleyn, Jane tetap pada posisinya sebagai lady in waiting, hanya dia dipindahkan ke rumah tangga konsort yang baru. Jadi dari rumah tangganya Catherine of Aragon pindah ke rumahnya Anne Boleyn, melayani Catherine of Aragon dan juga melayani Queen Anne. Berarti selama bertahun-tahun sebenarnya Henry juga sudah melihat Jane Seymour, namun Henry belum memperhatikannya secara serius. Jadi udah lihat lama, udah kenal lama, tapi hanya dipandang sebelah mata. Kapan tepatnya Henry mulai mendekati Jane itu sebenarnya masih sebuah misteri. Salah satu teori menyebutkan itu udah terjadi dari bulan Oktober 1534 ketika Henry terikat pada seorang gadis muda yang tidak disebutkan namanya dan ada di dalam catatan sejarah. Namun kita nggak tahu pasti benar-benar hubungan mereka nih mulai itu kapan. Henry memang pernah mengunjungi keluarganya di Wolf Hall pada bulan Oktober 1535. Tapi saat itu juga belum tahu nih apakah Jane sudah menarik perhatiannya. Tetapi akhir tahun 1535 atau awal tahun 1536 tampaknya lebih mungkin sebagai awal dari hubungan mereka. Sebenarnya apa sih yang dilihat Henry dari si Jane ini? Karena Jane itu sudah berusia 27 tahun. Dan umur 27 tahun ini sudah dianggap tua menurut standar istana Tudor. Potret Jane yang paling terkenal adalah yang dilukis oleh seniman istana Hans Holbein yang menunjukkan dia mengenakan gaun merah, tudung gaya Inggris yang sederhana. Dia memiliki hidung yang panjang, bibir yang sedikit mengerut, dan sedikit dagu ganda. Meskipun dia dianggap tidak memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi dia memiliki kepribadian yang benar-benar beda kalau misalnya dibandingkan sama Anne Boleyn yang ambisius, bersemangat. Pada awal tahun 1536, sebenarnya posisi Anne Boleyn ini masih cukup aman karena dia lagi hamil. Namun pada 7 Januari, Catherine of Aragon meninggal. Sejak saat itu segalanya tuh bergerak cepat.
Pada pertengahan Februari, kabar cinta baru Henry dan Jane mulai beredar, dan pada 18 Maret banyak tersiar kabar bahwa raja itu lagi jatuh cinta banget dengan Jane Seymour. Dan hal ini tentu saja membuat Anne sangat marah. Kisah cinta ini semakin rumit ketika Anne yang sedang hamil menemukan Jane duduk di pangkuan Henry. Ini menyebabkan pertengkaran yang hebat antara pasangan kerajaan. Dan Anne menyalahkan kegugurannya pada tindakan Henry dan Jane. Jadi bikin stres mereka berdua ini, jadi bikin si Anne Boleyn itu keguguran katanya. Meskipun memang tidak ada catatan yang pasti apakah Anne Boleyn itu keguguran karena hal ini ya. Nah, pada saat Henry mulai kehilangan cintanya sama Anne dan Anne mulai dituduh macam-macam dan ditangkap serta dieksekusi pada 19 Mei 1536, Henry nggak membuang-buang waktu. Dia dan Jane secara resmi bertunangan pada hari berikutnya dan menikah pada tanggal 30 Mei. Pernikahan mereka berlangsung dengan tenang dan pribadi. Tetapi Jane baru diperkenalkan di istana pada waktu perayaan Whitsuntide yang dikenal juga sebagai perayaan keagamaan ya. Ada rencana untuk mengangkat Jane sebagai ratu. Namun pada saat itu sedang ada wabah penyakit dan menghambat acara ini, sehingga pada akhirnya si Jane ini tidak pernah akan memiliki penobatan. Di tengah semua drama, Jane mengalami kehilangan besar ketika ayahnya meninggal pada tanggal 21 Desember 1536. Hanya beberapa minggu kemudian, Jane itu hamil. Tentunya pasangan ini sangat senang ya karena Jane hamil. Kehamilan ini berjalan dengan sangat baik dan pada 23 Mei berita bahagia ini sudah diketahui secara luas di istana. Dan pada 12 Oktober akhirnya Jane melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat yang dinamai Edward. Henry akhirnya memiliki pewarisnya dan ia puas, dan perayaan besar diadakan di seluruh kota untuk memperingati kelahiran Edward. Awalnya Jane itu tampak pulih setelah melahirkan, tapi ternyata Jane mengalami komplikasi pasca melahirkan karena melahirkan zaman dulu tuh emang tidak sesempurna sekarang ya, banyak hal-hal yang bisa sangat menyebabkan infeksi dan sepertinya Jane mengalaminya. Bahkan pada tanggal 23 Jane itu mengalami pendarahan. Pada saat mengalami pendarahan dikiranya kondisi Jane itu bisa membaik. Setelah berhari-hari kemudian ternyata kok makin memburuk, dan pada malam di 24 Oktober ini keadaannya sudah semakin memburuk dan akhirnya dia meninggal di Hampton Court saat dia masih berusia 28 atau sekitar 29 tahun. Henry tentunya sangat sedih dengan kematian dari Jane Seymour ini. Bagaimana tidak? Dia mendambakan anak laki-laki, Jane Seymour bisa memberikan, dan dia juga sebenarnya lagi cinta-cintanya sama Jane Seymour. Jane Seymour adalah satu-satunya ratu yang mendapatkan pemakaman yang layak, dan si Jane Seymour ini dimakamkan di Kapel St. George di Kastil Windsor, dan pelayat utamanya adalah Putri Mary atau putri tirinya yang merupakan anak Catherine of Aragon. Mary sangat menyukai Jane Seymour. Tentu saja Jane Seymour sudah menjalin pertemanan sejak Jane Seymour masih menjadi lady in waitingnya Catherine of Aragon. Jane Seymour ini termasuk salah satu pendukungnya Catherine of Aragon ya, sehingga ketika dia menjadi ratu, dia jadinya tuh kayak berteman dengan Mary dan dia memperbaiki hubungan Henry dengan Mary, di mana hubungannya sempat rusak karena adanya perpisahan dari kedua orang tua Mary, yaitu Henry dan Catherine. Hanya Jane Seymour lah yang akhirnya dimakamkan bersama Henry ke-8 dari antara semua istri-istri Henry. Jadi hanya Jane Seymour yang dimakamkan bersama Henry pada saat Henry meninggal. Dan Jane Seymour ini adalah sosok yang sangat unik yang dikenang dalam sejarah Inggris. Demikianlah cerita singkat mengenai Jane Seymour, yaitu ratu yang cukup favorit, tapi sayangnya dia juga bernasib tragis karena dia tidak lama menjadi istri Henry. Dia juga belum sempat dinobatkan, tapi dia meninggalkan sesuatu yang membuat Henry ke-8 bahagia banget karena bisa melahirkan seorang anak laki-laki
sebagai pewaris tahta. Thank you banget yang udah lihat video aku hari ini dan sampai selesai. Jangan lupa dukung aku dengan subscribe dan like-nya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin memberikan ide dan saran, bisa tulis di kolom komentar. And see you in my next video. Bye!